Perkenalkan, nama saya Azra Deliana Sari dari kelas 12 Perhotelan, ingin menceritakan tentang asal mula Selat Bali. Suatu hari di Bali, hiduplah seorang Brahmana yang kuat bernama Sidi Mantra. Sang Hyang Widya atau Bahtara Guru menghadiahkan Brahmana harta dan seorang istri yang cantik. Setelah beberapa tahun menikah, akhirnya Brahmana dan istrinya memiliki anak lelaki bernama Manik Angkeran. Manik Angkeran tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan pandai. Namun, pemuda itu suka berjudi. Dia sering kalah saat berjudi dan dipaksa untuk menempatkan barang-barang orang tuanya sebagai taruhan. Pria muda itu juga tidak malu mengambil pinjaman karena tidak mampu membayar hutang dari kebiasaan berjudinya. Manik Angkeran meminta bantuan ayahnya, Sidi Mantra berpuasa dan berdoa memohon bantuan kepada para dewa. Tiba-tiba, dia mendengar suara. Sidi Mantra, ada harta yang dijaga oleh naga bernama Naga Besuki di kawah Gunung Agung. Pergi ke sana dan minta naga tersebut untuk memberikan sebagian dari harta karunnya. Sidi Mantra pergi ke Gunung Agung dan mengatasi semua hambatan selama perjalanannya. Sesampainya di tepi kawah Gunung Agung, dia duduk bersila. Saat dia membunyikan bel, dia membaca mantra dan memanggil nama naga Besuki. Tidak lama setelah itu, naga itu pun keluar setelah mendengar kunjungan Sidi Mantra ke kawah. Naga Besuki menggeliat dan dari sisiknya pun mengeluarkan emas dan berlian. Setelah mengucapkan terima kasih, Sidi Mantra mohon diri. Setelah kembali ke rumah, Sidi Mantra memberikan harta yang dia dapatkan dari naga tersebut ke Manik Angkeran, berharap dia tidak akan berjudi lagi. Namun, Manik Angkeran tiba-tiba menghabiskan semua harta yang diberikan Sidi Rama kepadanya. Tidak lama setelah itu, Manik Angkeran kembali meminta bantuan ayahnya. Namun, Sidi Mantra sangat kecewa dan menolak permintaan putranya itu. Manik Angkeran tidak tinggal diam. Dia menemukan dari mana ayahnya mendapatkan harta itu. Tidak lama kemudian, Manik Angkeran tahu bahwa harta itu diperoleh dari Gunung Agung. Manik Angkeran tahu bahwa untuk sampai ke sana, dia harus membaca mantra. Namun, tidak pernah dia belajar tentang doa dan mantra. Karena itu, dia hanya membawa bel yang dicuri dari ayahnya ketika Sidi Rama sedang tertidur. Setelah tiba di kawah Gunung Agung, Manik Angkeran membunyikan bel. Dia sangat ketakutan ketika melihat naga Besuki. Setelah mendengar niat Manik Angkeran mengunjungi naga, Naga Besuki berkata, "Aku akan membantu kamu untuk harta, tapi kamu harus berjanji untuk mengubah perilakumu. Jangan bertaruh lagi. Ingat hukum karma." Manik Angkeran kagum melihat emas, berlian, dan permata di depannya. Niat jahat kemudian mengalahkan hatinya ingin mendapatkan lebih banyak harta. Manik Angkeran menebas ekor naga Besuki ketika naga itu mengembalikan tubuhnya untuk kembali ke sarangnya. Manik Angkeran segera melarikan diri dari tempat itu dengan ketakutan. Namun, Manik Angkeran tidak tahu bahwa naga itu adalah makhluk yang sangat kuat. Ketika sang naga menjilat kaki Manik Angkeran di tanah, Manik Angkeran terbakar menjadi debu. Melihat kematian putranya, Sidi Mantra menjadi sangat sedih. Dia segera mencari Naga Besuki dan memohon putranya untuk hidup kembali. Naga Besuki mengabulkan permintaan Sidi Mantra. Dengan syarat Sidi Mantra mengembalikan ekor naga kembali normal. Kemudian dengan menggunakan kekuatannya, Sidi Mantra menyembuhkan ekor naga dengan normal. Setelah Manik Angkeran dihidupkan kembali oleh naga, Manik meminta maaf dan dia berjanji tidak akan mengulangi tindakannya lagi. Sidi Mantra tahu bahwa putranya telah bertobat, tetapi
dia memutuskan bahwa dia tidak bisa hidup bersama dengan Manik Angkeran lagi. "Kamu harus memulai hidup baru," kata Sidi Mantra. Dalam sekejap, mata dia menghilang. Tempat dia berdiri, muncul sumber air yang tumbuh semakin besar seperti laut. Dengan kekuatan gaib, Sidi Mantra membuat garis yang memisahkannya dengan putranya. Kisah ini adalah dasar untuk asal-usul Selat Bali yang memisahkan Pulau Bali dari Jawa. Sekian, terima kasih.